Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kegiatan PKB dan bukti fisiknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk materi ini tujuan pembelajaran kita adalah kita harapkan Bapak Ibu bisa memahami berbagai jenis atau ketentuan pelaporan PKB dan angka kreditnya, memahami mekanisme dan prosedur pengajuan berkas pengusulan PKB dan bukti fisiknya, terampil menyusun berkas pengusulan dan laporan PKB. Lanjut, ruang lingkup kita Bapak Ibu sekalian pada kali ini kita harapkan Bapak Ibu bisa memahami jenis dan ketentuan PKB, memahami mekanisme prosedur PKB, dan bisa memahami praktek penyusunan berkas PKB, serta yang tidak kalah penting, bagaimana Bapak Ibu menyiapkan bukti fisik PKB-nya. Nah, jadi kita bicara PKG, antara PKG dan PKB ya tidak lepas dari mindset seorang guru khususnya mau naik pangkat. Permasalahannya, apakah berkas dan bukti fisik Bapak Ibu sudah lengkap untuk bisa naik pangkat? Nah, jadi apa saja yang harus disiapkan Bapak Ibu? Nah, tentunya kalau kita bicara PKB, kita tidak terlepas dari ini, ya, dari katakanlah unsur-unsur PKB, baik laporan pengembangan diri, PTK, artikel, ya, kemudian publikasi ilmiah, dan seterusnya. Tidak lepas dari sana. Bapak Ibu sekalian, ini dari hasil survei Bapak Ibu sekalian pada 2017, dari hasil survei ternyata hampir 46% PKB yang diusulkan itu tidak dapat dinilai, ya. Nah, sisanya yang mendapatkan nilai 1-4, 7%, yang mendapatkan nilai 4-8, 22%, yang mendapatkan 8-11, 8%, dan yang mendapatkan lebih besar 12 adalah 17%. Artinya di sini Bapak Ibu masih ada 46% yang tidak dapat dinilai. Berarti ada sesuatu yang salah di sini atau ada sesuatu kurang di sini yang mengakibatkan PKB guru-guru, teman-teman guru tidak dapat dinilai. Nah, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin teman-teman guru yang mengajukan PKB ya belum paham PKB ya, terutama dari unsur keasliannya, perlu tidaknya, ada yang tidak ilmiah, dan juga ada yang tidak konsisten. Dalam ini biasanya judul ke bawah itu tidak konsisten, ya, artinya berubah-ubah. Nah, itu yang menyebabkan mengapa usulan PKB teman-teman guru ditolak. Jadi Bapak Ibu, PKB itu khususnya di publikasi ilmiahnya harus memenuhi unsur ya apik ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini harus terpenuhi, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tujuan penilaian adil dan beretika. Nah, artinya penilai itu mungkin tidak sembarangan ya menilai jerih payah Bapak Ibu ya. Artinya sebenarnya penilai itu juga tidak ingin tidak menilai PKB Bapak Ibu, tapi karena profesionalisme ya, apa boleh buat kalau memang tidak ada kesamaan dengan pedoman dan juknis, ya apa boleh buat, terkadang PKB Bapak Ibu tidak bisa dinilai, ya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah untuk memahami bagaimana sih logika para penilai itu menilai PKB Bapak Ibu, ya sama seperti kayak irjen gitu tuh Bapak Ibu ya kalau mau menilai sesuatu pasti ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukum yang dipegang oleh para penilai itu ini Bapak Ibu ya, Permenpan RB nomor 16 tahun 2007 dan Permendikbud nomor 35 tahun 2010. Kemudian ya fakta dokumen, bukti fisik, lampiran, kelengkapan PKB Bapak Ibu. Kemudian logika juga, maksudnya logika itu bagaimana? Jadi misalnya Bapak Ibu ngajukan karena mungkin 5 tahun sudah nggak naik pangkat, terus Bapak Ibu ngusul PTK, tapi PTK-nya dalam 1 tahun ternyata Bapak Ibu ngajukan PTK-nya 3 misalnya. Nah itu sesuatu yang nggak logis Bapak Ibu. Atau juga Bapak Ibu dalam rentang waktu yang sama, Bapak Ibu ngajukan misalnya publikasi ilmiah, artikel, modul, buku dalam waktu yang hampir bersamaan pembuatannya, itu juga tidak mungkin. Jadi pakai logika juga ya, karena kan para penilai itu kan tidak langsung melihat karya Bapak Ibu. Jadi ya kadang logika juga, masuk akal enggak gitu, logis enggak gitu ya. Kalau tidak logis ya walaupun mungkin dokumen bukti fisiknya lengkap, bisa jadi tidak bisa diterima. Bapak Ibu, hakikat TKP itu adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru ya. Salah satu unsur utama profesional ya kegiatan yang mendapatkan angka kredit. Nah, jadi ini seiring sejalan dengan PKG Bapak Ibu. Nah, ini manfaat PKB ya. Intinya ini sudah kita bahas sebenarnya kemarin, tapi ini untuk mengingatkan kembali ya, seperti ini. Meningkatkan jumlah guru profesional agar dapat penghargaan, memotivasi guru untuk bisa ke 4E ya, karir puncak guru ya, dan memotivasi guru untuk lebih berprestasi. Seperti kita ketahui yang sudah-sudah, PKP itu terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi. Nah, ketentuan jabatan fungsional gurunya nanti Bapak Ibu bisa baca di Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009 dan Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Ini efektif mulai diberlakukan awal tahun 2013 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini angka kredit ya. Nah, ini ya. Ini PKG-nya dan ini PKB-nya. Jadi antara PKG dan PKB itu adalah menyatu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ini kebutuhan AKK, AKPKP, dan AKP dari mulai guru pertama sampai guru utama. Jadi dari sini mau tidak mau ya Bapak Ibu harus membuat AKPKB-nya ya sebagai pemenuhan. Nah, kemudian untuk kegiatan PKB dan bukti fisiknya secara lebih detail nanti Bapak Ibu bisa baca Juknis Jakfung Guru angka kreditnya 35 2010, buku 4 pedoman kegiatan PKB dan buku 5 kegiatan penilaian kegiatan PKB. Di sana jelas sekali Bapak Ibu. Kalau kita urai di sini waktu tidak cukup. Di samping materi ini, Bapak Ibu juga bisa lihat di bahan tayang yang sudah saya upload di LMS ini. Ada sekitar 119 halaman yang saya sarikan dari ini semua Bapak Ibu ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau dari bukunya atau dari PowerPoint-nya juga bisa. Ya, saya kira itu Bapak Ibu pengantar untuk kegiatan PKB dan bukti fisiknya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.